Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Wahyuni, NIM 2019-42053. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika Angkatan 2019 Universitas Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Indeks Kartmatch pada materi Operasi Hitung Bilangan Bulat untuk siswa kelas 7 SMP. Bab 1 Latar Belakang. Pendidikan adalah penentu agar bangsa kita dapat melangkah lebih maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan matematika di sekolah. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang berkepribadian dan berintelektual tinggi. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Matematika sudah diajarkan sejak kita masih berada di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Matematika mempunyai peranan dalam melatih penalaran siswa. Melalui matematika diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sudah berkembang baik dari sisi materi maupun manfaatnya bagi masyarakat. Rusman mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Salah satu contoh model pembelajaran adalah model pembelajaran indeks Kartmatch atau ICM, di mana model ini merupakan model yang menggunakan kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban dengan cara mencocokkan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul makalah Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Indeks Kartmatch atau ICM pada materi Operasi Hitung Bilangan Bulat untuk siswa kelas 7 SMP. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada pendahuluan, maka permasalahan makalah ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe indeks Kartmatch atau ICM pada materi Operasi Hitung Bilangan Bulat untuk siswa kelas 7 SMP. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe indeks Kartmatch atau ICM pada materi Operasi Hitung Bilangan Bulat untuk siswa kelas 7 SMP. Manfaat penulisan. Berdasarkan tujuan penulisan tersebut, maka makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada yang pertama untuk sekolah. Diharapkan dengan adanya makalah ini dapat dijadikan masukan bagi pihak sekolah sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan mutu semua mata pelajaran pada umumnya dan pada khususnya mata pelajaran matematika. Kedua, kepada guru matematika untuk memberikan masukan kepada para guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe indeks Kartmatch atau ICM dalam melaksanakan pembelajaran di kelas khususnya pada mata pelajaran matematika. Yang ketiga, siswa memberikan semangat kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe indeks Kartmatch atau ICM. Masalah siswa dalam belajar baik dalam pembelajaran matematika maupun mata pelajaran yang lain bisa mudah dipecahkan. Yang keempat, kepada penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah terhadap masalah yang dihadapi di dunia pendidikan secara nyata. Penjelasan istilah. Untuk menghindari adanya kesalahan pada penafsiran istilah-istilah yang terdapat pada judul makalah ini, maka diberikan penjelasan istilah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, dan suku yang berbeda. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif tipe indeks Kartmatch atau ICM. Model pembelajaran kooperatif tipe indeks Kartmatch atau ICM adalah salah satu model pembelajaran mencocokkan kartu indeks secara berkelompok yang terdiri dari 2 bagian yaitu soal dan jawaban, di mana para peserta didik diberikan sebuah kartu yang berisi soal, kemudian peserta didik tersebut mencari kartu lain yang merupakan jawaban dari soal yang diperolehnya.
Yang ketiga yaitu operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat adalah operasi hitung pada bilangan bulat yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada bab 2. Bab 2 pembahasan. Pada bab 2 ini subbab yang akan dibahas ada 4, yaitu yang pertama pengertian belajar dan pembelajaran, kedua model pembelajaran kooperatif, 3 model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match atau ICM, dan keempat ruang lingkup materi. Bagian A, pengertian belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar pada umumnya merupakan sebuah proses yang ditandai dengan terdapat perubahan pada diri seseorang. Perubahan yang dimaksud bisa berupa perubahan tingkah laku, sikap, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pemahaman, dan perubahan pada aspek-aspek lain pada individu yang belajar. Menurut Hamalik, belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Berdasarkan definisi dan penjelasan beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperoleh perubahan tingkah laku, pemahaman, atau pengetahuan baru sebagai hasil dari apa yang dipelajarinya. Sehingga dengan adanya belajar, seseorang yang awalnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Yang kedua yaitu pengertian pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar, yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Susanto menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa, yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Dari beberapa pendapat para ahli, maka kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan bentuk pendidikan dalam mata pelajaran matematika yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pembelajaran matematika pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dilaksanakan dengan tujuan agar objek-objek matematika menjadi bagian dari diri peserta didik, sehingga mampu dalam memahami, mengaitkan, dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bagian B yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana siswa dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk memahami yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran dalam pembelajaran di kelas. Menurut Nur, pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan teman sekelasnya dan berdampak positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya. Untuk langkah-langkah model pembelajaran kooperatif bisa dilihat pada tabel 2.1, yaitu langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, fase 1, yaitu perilaku guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik siap belajar. Fase 2 yaitu mempresentasikan informasi kepada peserta didik secara verbal. Fase ketiga yaitu memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Fase 4 yaitu membantu tim-tim belajar selama peserta didik mengerjakan tugasnya. Fase 5 yaitu menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi pembelajaran atau setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Fase ke-6 yaitu mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan presentasi individu maupun kelompok. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, atau suku yang berbeda.
Atau dengan kata lain, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat bekerja sama secara kelompok, di mana di dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bagian C yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Indeks Kartmatch atau ICM. Model pembelajaran kooperatif tipe Indeks Kartmatch atau ICM adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan metode active learning. Menurut Istarani, Indeks Kartmatch merupakan model mencari pasangan kartu yang cukup menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Indeks Kartmatch atau ICM adalah salah satu model pembelajaran mencocokkan kartu indeks secara berkelompok yang terdiri dari dua bagian yaitu soal dan jawaban, di mana para peserta didik diberikan sebuah kartu yang berisi soal, kemudian peserta didik yang lain mencari kartu lain yang merupakan jawaban dari soal yang diperolehnya. Bagian 2 yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Indeks Kartmatch atau ICM. Setiap tipe pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga tipe pembelajaran Indeks Kartmatch ini. Adapun kelebihan dan kekurangan tipe ini yaitu bagian A, kelebihan Indeks Kartmatch, yaitu yang pertama, menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Yang keempat, kerjasama antara sesama siswa terwujud dengan dinamis. Yang kelima, munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa. Bagian B yaitu kekurangan Indeks Kartmatch, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, pendidik meluangkan waktu yang lebih lama untuk membuat persiapan. Yang ketiga, pendidik harus memiliki jiwa demokrasi dan keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan kelas. Yang keempat, menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kelima, suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas yang lain. Bagian 3 yaitu langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Indeks Kartmatch atau ICM. Yang pertama yaitu menyiapkan beberapa pasangan kartu berisi pertanyaan dan jawaban tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua yaitu mencampurkan kartu soal dan jawaban dalam satu tempat. Yang ketiga yaitu separuh siswa akan mengambil kartu jawaban dan separuh yang lain akan mengambil kartu soal. Yang keempat yaitu para peserta akan mencari pasangannya yaitu soal dan jawaban yang sesuai. Dan yang kelima yaitu mengakhiri proses dan membuat kesimpulan. Bagian D yaitu ruang lingkup materi. Materi operasi hitung bilangan bulat pada makalah ini diajarkan di kelas 7 SMP dengan mengikuti kurikulum 2013 dengan uraian pada tabel 2.2. Tabel 2.2 yaitu ruang lingkup materi, kompetensi dasar 3.1, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.1.1, menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. 3.1.2, mengurutkan bilangan negatif, bilangan positif, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan asli, dan bilangan cacah. 3.1.3, menentukan suatu pola sebuah bilangan. Kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan yaitu biasa, campuran, desimal, dan persen. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.1.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Kompetensi dasar 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikator penyelesaian kompetensi yaitu 3.2.1, menyebutkan sifat-sifat operasi bilangan bulat dan pecahan. 3.2.2, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. 3.2.3 yaitu menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi hitung bilangan bulat. Kompetensi dasar 4.2,
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.2.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kompetensi dasar 3.3, menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1, menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat. 3.3.2, menjelaskan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 3.3.3, menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Kompetensi dasar 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.3.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Materi, bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama, membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Ketiga, operasi dan sifat-sifat hitung bilangan bulat dan pecahan. Keempat, mengubah bentuk bilangan pecahan. Kelima, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Keenam, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dan ketujuh, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Bab 3 yaitu penutup. Subbab yang akan dibahas yaitu ada dua, yang pertama kesimpulan dan yang kedua yaitu saran. Bagian A yaitu kesimpulan. Belajar adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperoleh perubahan tingkah laku, pemahaman, atau pengetahuan baru sebagai hasil dari apa yang dipelajarinya, sehingga dengan adanya belajar, seseorang yang awalnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Pembelajaran matematika merupakan bentuk pendidikan dalam mata pelajaran matematika yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, atau suku yang berbeda. Atau dengan kata lain, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat bekerja secara kelompok, di dalamnya di mana satu kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Model pembelajaran kooperatif tipe indeks Karpmatch atau ICM adalah salah satu model pembelajaran mencocokkan kartu indeks secara berkelompok yang terdiri dari dua bagian yaitu soal dan jawaban, di mana para peserta didik diberikan sebuah kartu yang berisi soal, kemudian peserta didik tersebut mencari kartu lain yang merupakan jawaban dari soal yang diperolehnya. Dalam makalah ini, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe indeks Karpmatch atau ICM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan beberapa pasangan kartu berisi pertanyaan dan jawaban tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua yaitu mencampurkan kartu soal dan jawaban dalam satu tempat. Yang ketiga yaitu separuh siswa akan mengambil kartu soal dan yang lainnya akan mengambil jawaban. Yang keempat yaitu para siswa akan mencari pasangannya, soal dan jawaban yang sesuai. Dan yang kelima yaitu mengakhiri proses dan membuat kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan dari makalah ini yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe indeks Karpmatch atau ICM pada materi operasi hitung bilangan bulat untuk siswa kelas 7 SMP terdapat pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bagian B yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan kepada yang pertama guru, dalam proses pembelajaran sebaiknya guru memperhatikan segala hal yang dibutuhkan agar hasil belajar siswa lebih maksimal. Misalnya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe indeks Karpmatch atau ICM, di mana dengan menggunakan model pembelajaran ini, pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan siswa menjadi lebih aktif untuk meninjau ulang materi pembelajaran. Yang kedua, penulis lainnya. Alangkah lebih baiknya jika memiliki pengetahuan yang lebih dalam dan luas terkait model pembelajaran kooperatif tipe indeks Karpmatch atau ICM sehingga dapat menyempurnakan isi makalah ini. Baik, itulah presentasi makalah saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.